Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Widiawati, NIM B02210069, Sastra Indonesia, Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan membawakan topik tentang Hikayat Mesotandraman, salah satu cerita Panji yang berasal dari Jawa, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Naskah yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS. Untuk yang pertama, dimulai dari deskripsi naskah terlebih dahulu, yaitu judul naskah. Naskah ini berjudul Hikayat Mesotandraman yang tercantum pada halaman 345 yang dikutip pada hikayat tersebut, yaitu berbunyi Hikayat Jawa Mesotandraman namanya hikayat ini. Naskah ini disalin oleh Ibrahim dan Ismail yang merupakan juru tulis dari Mr. Raffles dan penyalinan selesai pada 6 Rajab 1221 atau sama dengan 19 September 1806 dalam tahun akhir Dal pada hari Jumat pukul 4 sore. Keterangan tersebut tercatat dalam naskah halaman F164R atau pada kolofon naskah. Kemudian dari keterangan tersebut dapat diketahui pula pemilik Hikayat Mesotandraman, yaitu adalah Mr. Raffles, di mana kedua keterangan ini tercantum dalam kolofon yang berbunyi, adapun yang empunya hikayat Tuan Mr. Raffles wa kutubihi wa syaidah. Ibrahim yang menyurat dengan Ismail. Tamat. Umur naskah disebutkan dalam naskah dan tercantum pada metadata, yaitu 6 Rajab 1221 atau setara dengan 19 September 1806. Keterangan ini juga tercantum pada halaman F164R yang menyatakan bahwa pada 1221 tahun Dal akhir pada 6 hari bulan Rajab kepada hari Jumat waktu pukul 4. Berdasarkan apa yang telah ditemukan, naskah digital Hikayat Mesotandraman tersimpan di British Library 96 Austin Road, London NW12DB dengan nomor atau kode naskah yaitu MSS Malay C3, di mana keterangan ini tercantum di dalam naskah, metadata, dan punggung naskah seperti tercantum pada gambar. Keadaan naskah Hikayat Mesotandraman yang saya temukan masih berada dalam keadaan yang sangat baik dan utuh. Sampul naskah menggunakan bahan kulit tebal berwarna coklat kayu. Selain itu, keadaan teks yang tertulis dalam naskah tersebut masih berada pada keadaan yang baik dan dapat dibaca dengan jelas menggunakan tinta berwarna hitam. Kemudian naskah ini dilengkapi dengan penomoran halaman yang setiap nomor mencakup 2 halaman naskah, dimulai dari naskah yang berisi teks, dan setiap 2 halaman naskah ini juga memiliki catchword yang ditulis pada bagian bawah teks. Kemudian saya akan melanjutkan deskripsi keadaan naskah yang mencakup 3 hal, yaitu ukuran naskah, tebal halaman, serta jumlah baris, di mana berdasarkan informasi yang tercantum pada metadata, naskah Hikayat Mesotandraman koleksi British Library berukuran 250 x 180 mm dan ditulis menggunakan kertas Eropa. Kemudian tebal naskah Hikayat Mesotandraman koleksi British Library sejumlah 361 halaman dengan 329 halaman berisi teks, 2 halaman sampul, 29 halaman pelindung di mana 11 halaman pelindung depan dan 18 halaman pelindung belakang, serta 1 halaman berisi cap kepemilikan naskah. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah baris pada tiap halaman, di mana rata-rata jumlah pada setiap halamannya sebanyak 17 baris. Kemudian terdapat beberapa informasi mengenai deskripsi naskah yang meliputi aksara, tulisan, dan huruf, antara lain bahwa Hikayat Mesotandraman menggunakan aksara Jawi atau Arab Melayu. Kemudian jenis huruf yang digunakan pada Hikayat Mesotandraman menggunakan khat naskhi
dan ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan naskah hikayat Mesa Tandraman berukuran sedang. Bentuk huruf yang digunakan dalam penulisan naskah hikayat Mesa Tandraman berbentuk tegak lurus. Kemudian tulisan dalam naskah hikayat Mesa Tandraman berada dalam kondisi yang sangat baik dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca menggunakan tinta hitam. Bentuk tulisan dan kualitas tulisan konsisten dari awal hingga akhir. Kemudian tulisan dalam naskah hikayat Mesa Tandraman memiliki jarak antar huruf yang konsisten. Goresan pena pada naskah hikayat Mesa Tandraman terlihat dengan jelas dengan ketebalan goresan yang baik sehingga tulisan dalam naskah dapat terbaca dengan jelas. Ketebalan goresan mengalami ketidakkonsistenan sebab terdapat beberapa bagian goresan pena yang lebih tebal dibandingkan dengan bagian-bagian lain. Akan tetapi, goresan tersebut tidak membuat tulisan dalam teks menjadi tidak terbaca. Kemudian, naskah hikayat Mesa Tandraman dituliskan dengan menggunakan tinta berwarna hitam. Pada naskah hikayat Mesa Tandraman, tidak digunakan tanda baca yang menunjukkan fungsi penjeda seperti tanda baca titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Meskipun begitu, naskah ini tetap menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang menunjukkan adanya penjeda antar kalimat, yaitu dengan kata maka atau sebermula. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit dari hikayat Mesa Tandraman. Ini suatu cerita hikayat Jawa, maka dipindahkan oleh segala yang bijaksana dengan bahasa Melayu. Demikian mulanya hikayat ini diceritakan oleh orang yang empunya cerita. Adapun masa itu semua orang lagi kafir, menyembah kayu, batu, dan menyembah bulan dan matahari. Sebermula maka tersebutlah perkataan Dewa di Kahyangan dua bersaudara, yang tua bernama Sang Dharma Dewa, yang bungsu bernama Dewa Kisna Indra. Terlalu baik rupanya, seorang pun segala dewa di Kahyangan itu tiada taranya. Pada suatu hari, Sang Dharma Dewa berpikir hendak turun menjadi raja ke Manjapura. Maka Sang Dharma Dewa pun berkata pada saudaranya, Dewa Kisna Indra, "Dinda adikku, tan sebuah negeri di Manjapura tiada beraja. Ingin pula Kakanda hendak raja di dunia." Maka sahut saudaranya, "Mana kata Kakanda beta tua, ratu, tetapi beta ini malas rasanya menjadi raja, karena beta hendak bertapa menjadi ajar-ajar." Maka sahut Sang Dharma Dewa, "Jika demikian, marilah Adinda kita turun ke dunia." Maka keduanya pun turunlah ke Manjapura. Maka Dewa Kisna Indra pun lalu ke gunung bernama Gunung Puspagiri. Maka Baginda pun bertapalah di sana. Sebermula maka Sang Dharma Dewa pun sampailah ke negeri Kuripan, lalu Baginda masuk ke dalam kota. Segala maka dilihatnya oleh Baginda negeri itu terlalu baik perbuatannya, lengkap dengan balai pengadapan dan balai kementeri. Maka Sang Dharma Dewa pun menjadi rajalah di Kauripan itu, terlalu adil dan murahnya. Kemudian saya akan memaparkan daftar kata arkais yang terdapat dalam hikayat Mesa Tandraman. Seperti yang pertama yaitu kata hali, yang berarti diam atau tidak berbuat apa-apa, berhenti berbuat sesuatu atau lalai daripada berbuat sesuatu. Kemudian ada kata yayi aji, yang berarti raja atau pemberian kepada bakal mantua. Kemudian kata rampang, yang berarti merampang berang, marah, meradang, atau perampang pemarah. Kemudian peputut dalam hal ini diartikan sebagai murid dari seorang pertapa atau pendeta. Kemudian yang terakhir yaitu kenya, yang berasal dari bahasa Jawa arkais, berarti anak dara, gadis, atau perawan.
Baik, sekian pembacaan deskripsi, pembacaan hikayat, kemudian pemaparan kata-kata arkais dalam hikayat Mesa Tandraman ini. Saya harap video ini memiliki manfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.